Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini melalui renungan harian online GPD Efrata yang ada, terlebih dahulu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di malam hari ini Tuhan. Kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami, biarlah menjadi terus bagian hidup kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Engkau taburi lagi dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap firman-Mu ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Kami boleh terus berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu, biarlah urapan yang daripada Tuhan terus turun atas hamba-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu juga berkata-kata atas seizin kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-Mu yang setia dalam mengikuti ibadah di malam hari ini Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Saya bacakan untuk kita semua di malam hari ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saya ulangi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Puji nama Tuhan. Kitab dari tulisan Paulus ini yang ditujukan kepada jemaat yang berada di Roma. Kalau kita baca dari awal, dari pasal 14 ayat pertama, ayat kedua dan seterusnya sampai akhir, ini melatar belakangi bahwa jemaat pada waktu itu ada konflik, ada perselisihan. Di jemaat Roma pun ini mereka bukan asli orang Yahudi semua, tetapi ada beberapa orang yang bukan Yahudi. Jadi di jemaat Roma ini terdiri dari beberapa orang. Ada orang Yahudi asli, ada orang Roma asli, dan juga ada pendatang-pendatang. Kalau kita baca ayat yang kedua, di situ mereka berselisih tentang makanan. Mereka berselisih tentang makanan. Yang satu bilang makanan ini haram, yang satu bilang makanan ini boleh, karena mereka sudah percaya dengan Tuhan Yesus, sudah percaya dengan Yesus. Jadi mereka berselisih. Orang yang Yahudi asli berpegang teguh pada adat istiadat mereka bahwa makanan ini tidak boleh. Hukum Taurat melarang hal ini. Tetapi orang yang sudah lahir baru, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, mereka mengatakan hal ini boleh. Makanya dari sini Paulus menjelaskan di ayat yang ke-17, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Ini yang ditegaskan oleh Paulus di ayat yang ke-17 ini. Berawal dari perselisihan di situ. Ada yang berpegang teguh dengan adat istiadat mereka. Terus ketika mereka sudah lahir baru, ada yang lahir baru, mereka juga berpegang teguh dengan ajaran yang baru. Ayat 5 juga, kalau ayat 2 berselisih tentang makanan, di ayat yang kelima mereka berselisih tentang hari. Bagaimana itu hari yang baik, bagaimana itu ada hari yang tidak baik. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita memusikkan hal-hal seperti ini. Masih memikirkan makanan ini haram,
makanan ini halal, atau hari ini baik, oh hari besok gak baik. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang lahir baru, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang mengatakan bahwa Allah telah memerintah hidup kita. Kita gak usah memusikkan hal-hal yang seperti ini. Apalagi di zaman-zaman modern seperti ini. Masih adakah kita yang masih berpegang teguh pada adat istiadat kita? Tentang hari baik lah, tentang makanan yang najis lah. Lihat, Paulus tegaskan, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Itu yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Jika kita berbicara tentang kerajaan Allah, sebenarnya kerajaan Allah ada dua. Yang pertama, kerajaan Allah secara fisik. Ya, kapan ini? Kerajaan Allah secara fisik ini akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kali kedua dan kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Di sini Allah akan memerintah kita dalam kerajaan 1000 tahun ini. Bahkan di langit yang baru, bumi yang baru, Allah pun akan memerintah kita. Ini kerajaan Allah yang secara fisik. Sekarang belum ada kerajaan Allah secara fisik, tetapi yang ada sekarang adalah kerajaan Allah secara rohani, di mana kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang menganggap bahwa Yesus adalah otoritas kita tertinggi, kitalah yang masuk dalam kerajaan rohani, kerajaan Allah secara rohani, di mana Allah diam di dalam hati kita dan memerintah atas hidup kita. Ada dua kerajaan Allah. Kerajaan Allah secara fisik yang saat ini belum ada, dan yang kedua yaitu kerajaan Allah secara rohani, di mana Allah diam dalam hidup kita, yang memerintah dalam hati kita. Terus apa yang dimau Allah dalam hidup kita ini? Tentang kerajaan Allah, tentang otoritas Allah dalam hidup kita ini. Allah mau memerintah jika, lihat ini ayat seterusnya, Allah mau memerintah dalam hidup kita, Allah mau tinggal dalam hidup kita, Allah mau berotoritas atas hidup kita. Jika, yang pertama, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ini, Allah mau memerintah atas hidup kita jika apa? Ada kebenaran. Apa arti dari kebenaran ini? Apa ada arti dari kebenaran ini? Kebenaran yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kita tampil sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita tampil sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kok bisa? Ya, kita yang menganggap Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita sebagai orang, ya, pengikut-pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Oleh karya salib Yesus kita dibenarkan. Kenapa? Efesus 2 katakan bahwa manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Hanya oleh kasih karunia Allah kita ditampilkan, kita dibenarkan. Itu Efesus 2 katakan. Makanya kita yang ada sampai saat ini, yang mengaku percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Perbuatan kita, tingkah laku kita, kebaikan kita tidak bisa menebus semua kesalahan kita, menebus segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi kita yang ada saat ini, yang percaya kepada Yesus, telah dibenarkan oleh Allah melalui kasih karunia Tuhan, melalui karya Yesus di kayu salib. Ada kebenaran. Maka dari itu janganlah kita tinggal dalam hidup lama kita, seperti yang kita baca di awal-awal tadi. Bagaimana latar belakang dari ayat ini? Mereka masih bertengkar tentang adat istiadat mereka, masih memikirkan tentang perkara-perkara jasmani, boleh atau tidak boleh, najis atau tidak najis. Tidak ada kebenaran lagi dalam hidup mereka. Ketika kita tampil sebagai orang benar,
mengaku orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, jangan lagi tinggal dalam hidup lama kita. Kita adalah manusia-manusia baru yang mendapat pengertian baru daripada Allah. Jangan pakai kebenaran kita sendiri pada waktu itu. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Maka dari itu pesan pertama yang saya sampaikan di malam hari ini, jangan tinggal lagi pada hidup lama kita. Itu jika Allah mau memerintah dalam hidup kita. Allah mau tinggal, Allah mau memerintah dalam hidup kita. Ketika apa? Ada kebenaran. Apa kebenaran itu? Kita tinggalkan hidup-hidup lama kita, dan kita hidup pada hidup yang baru yang sudah diberikan oleh Allah. Puji nama Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di malam hari ini adalah Allah mau memerintah dan tinggal pada hidup kita, memerintah kita jika yang kedua adalah ada damai sejahtera. Sama kayak konteks ayat tadi, di mana mereka bertengkar satu dengan yang lain. Orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, mereka mempertengkarkan hal-hal sepele, hal-hal yang najis dan tidak najis. Tapi lihat, gak ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera dalam hidup mereka. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang Tuhan mau adalah ada damai sejahtera di orang-orang yang sudah hidup baru. Kalau kita baca ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Lihat ya. Dan yang berguna untuk saling membangun. Jika kita membaca ayat yang ke-19 ini, kita disuruh untuk mengejar damai sejahtera itu. Kata mengejar, di situ dikatakan mengejar dengan cepat. Ketika ada konflik, ada masalah, ada perseteruan, ada perselisihan, dikatakan kejar damai sejahtera, selesaikan dengan segera. Jangan sampai hal itu dibiarkan atau berlarut-larut dalam hal perpecahan itu, perselisihan itu. Firman Tuhan katakan kejar damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kebencian, perselisihan itu membekas dalam hati kita dan akan menimbulkan akar pahit dalam hidup kita. Segera mengampuni, selesaikan permasalahan, perselisihan, kejar damai sejahtera yang daripada Tuhan itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi dikatakan ada kebenaran. Yang kedua, kejar damai sejahtera itu. Yang ketiga, dengan cepat karena waktu, yang ketiga adalah Allah mau memerintah dan tinggal jika kita hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Hidup oleh sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa? Ya, saat ini adalah saatnya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Yesus pada waktu itu meninggalkan kita, tetapi Dia janjikan penghibur. Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Ia karuniakan Roh Kudus-Nya untuk terus menolong kita. Jadi ini adalah zamannya Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Kita akan terus mendapat sukacita ketika kita terus berhubungan erat dengan Roh Kudus. Ketika kita hidup terus dipenuhi dengan oleh Roh Kudus. Nih, yang ketiga, hidup oleh sukacita Roh Kudus. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Kerajaan Allah. Allah mau memerintah dalam hidup kita. Jika ada 3 hal ini, ada kebenaran, ada damai sejahtera, yang terakhir, sukacita oleh Roh Kudus ada dalam hidup kita.
Kalau kita baca ayat yang ke-18, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ini hal-hal yang kita dapat ketika Allah memerintah dalam hidup kita. Lihat, hal yang kita dapat atau keuntungan yang kita peroleh jika ada kebenaran, jika ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Lihat ayat 18. Allah berkenan akan hal seperti ini. Ini adalah dasar pelayanan kita. Dasar pelayanan kita. Allah berkenan, itu adalah dasar pelayanan kita. Percuma kita melayani Tuhan, tetapi hal itu tidak diperkenan oleh Allah. Terus yang kedua, apa yang kita peroleh? Yang pertama tadi, hal yang kita peroleh adalah Allah berkenan atas hidup kita. Yang kedua, kita dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Tidak usah kita mencari penghormatan dari manusia. Jika ada kebenaran, ada sukacita oleh Roh Kudus, ada damai sejahtera, manusia pun akan hormat kepada kita. Tidak usah kita berbicara panjang lebar. Ketika kita melakukan kebenaran saja, orang akan menghargai itu. Lihat, banyak hal yang kita peroleh. Mungkin ini yang di malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah ini boleh menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana Allah mau memerintah dalam hidup kita. Allah mau berotoritas dalam hidup kita. Ada kebenaran. Jangan tampil sebagai orang-orang lama, orang-orang yang sebelum mengenal Kristus. Biarlah kita tampil sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Manusia-manusia yang baru. Yang kedua, ada damai sejahtera. Kejar terus damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah menjadi bagian kita di malam hari ini. Itu pesan singkat yang di malam hari ini. Biarlah terus firman Tuhan boleh menguatkan kita di hari-hari yang semakin sulit ini. Dan biarlah terus kita berhubungan erat dengan Roh Kudus yang terus memberi kita sukacita. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita, renungan singkat kita di malam hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu di malam hari ini boleh terus menguatkan kami Tuhan. Biarlah hidup kami ini kami persembahkan terus untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memerintah kami Tuhan, berotoritas atas hidup kami ini Tuhan. Biarlah hidup kami juga kami relakan untuk dipimpin oleh Engkau Tuhan. Biarlah kami semua turut atas perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa negara ini, Tuhan yang melindungi bangsa negara ini Tuhan. Tuhan yang pulihkan negara ini Bapa. Pemerintahan yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kebijaksanaan, biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang ada. Biarlah Tuhan terus berkati mereka dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Biarlah kesehatan, kekuatan menjadi bagian daripada hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih beri penghiburan kepada mereka. Biarlah sukacita daripada Roh Kudus turun atas setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa buat semuanya di malam hari ini. Engkau sangat baik, terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami, renungan singkat kami di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.